Hai, aku Farisacha. Di video kali ini aku bikin sarung kursi dan ini beberapa peralatannya. Dan ini juga pola yang telah aku bikin. Jadi ini pola-polanya udah aku sesuaikan dengan ukuran kursi yang aku nampakkan di awal tadi. Pola-pola ini nantinya akan ku gabungkan ke kain untuk dipotong sesuai dengan kebutuhan. Jadi kursi aku ini itu kursi untuk di teras dan sudah 5 tahun aku pakai, tapi sarungnya itu aku nggak tahu kemana. Udah 5 tahun juga dia tanpa sarungnya, hanya dengan sarung cover hitam yang sebenarnya itu cover dalamannya aja. Jadi untuk lebaran kali ini aku kasih dia sarung baru. Sebenarnya ini merupakan kegiatan aku selama pandemi COVID-19 di rumah aja, untuk memanfaatkan kegiatan aku di rumah. Oke, di sini aku mulai memotong kain dan ini pola-pola yang setelah aku potong dengan berapa sisi yang dibutuhkan dan aku mulai untuk menjahit. Nah, bagian yang pertama ini yang aku jahit adalah bagian yang dudukannya dan bagian samping dudukannya. Nah, di sini aku jahit bagian samping dudukan yang kecilnya dahulu. Ini bagian sisi sebelahnya lagi. Jadi bagian tengahnya itu bagian yang terpanjang karena bagian sudut depannya memang lebih panjang dibanding yang samping. Ini aku memanfaatkan mesin jahit portable. Sebenarnya aku bukan ahli di bidang menjahit, tapi aku ingin belajar dan akhirnya sekarang jadi suka. Ya, bagian sampingnya sudah, sekarang disatukan dengan bagian dudukan kursinya. Bagian sudut kiri kanan diratakan dahulu biar saat menjahit kita tidak kewalahan lagi atau kebingungan mencari sudut yang menjahit. Aku bukan memberitahu tentang tutorialnya secara detail, tapi ini lebih ke pengalaman aku membuat sarung kursi pertama kali. Oke, bagian sebelahnya sudah terjahit dan mulai nampak bentukannya, dan sekarang aku mau jahit bagian sebelahnya lagi. Oke, ini kita sudah jahit bagian untuk bawah kursi di bagian dudukannya, dan itu sudah selesai di bagian bawahannya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang sandaran. Jadi ini pola yang bagian besar ini untuk bagian sandaran kursi yang belakang, bagian depan dan bagian belakang, serta bagian sisi samping-sampingnya juga. Nah, seperti sebelumnya, bagian samping yang kecilnya itu juga duluan yang kita satukan dahulu. Kita jahit terlebih dahulu.
Oke, bagian sampingnya sudah selesai kita jahit. Lalu kita sambungkan dengan bagian sisi belakang dari kain sarung kursinya. Nah, seperti tadi, bagian ujung ke ujungnya kita kasihkan jarum pentul dulu, jadi untuk menandakan biar saat kita menjahit tidak lebih atau kurang dari batas yang sudah ditetapkan. Oke, bentukannya udah selesai untuk bagian sebelahnya. Lalu kita sambungkan lagi dengan sisi sebelahnya lagi. Ini untuk sisi bagian sandaran depannya. Jadi yang bagian yang langsung mengenai dengan punggung kita. Anak bujang ikutan. Oke, udah selesai untuk bagian jahitannya. Lalu boleh balikin. Inilah hasil jahitannya. Dari bagian belakang sekarang kita balikin jadi bagian depan, dan kita sambungkan dengan bagian yang dudukan tadi. Nah, bagian yang tengah di bawah itu disambungkan dengan di bagian yang tengah di sandaran yang mengenai punggung kita. Nah, di sini aku pakai kapur untuk menandakan di bagian tengah ya, jadi dia biar simetris dan pas di titik yang tengahnya saat kita menjahitnya.
Oke, finish. Jadi ini udah selesai sarung kursi yang aku jahit, dan ini aku lagi coba pasang ke kursinya lagi. Jadi pasang ke kursinya langsung. Ini tuh bahannya kayak bulu gitu, kayak bulu boneka, dan bahannya lumayan sedikit elastis. Jadi kalau misalnya polanya kekecilan, ini bisa bikinnya lebih pas, jadi nggak terlalu longgar. Oke guys, ini udah selesai kursinya. Nah, ini dia kursi, sarung kursi yang udah selesai dijahit. Dan ini bagian bawah kursi atau bagian sudut-sudut bawahnya itu semuanya aku jahit dengan perekat. Tapi di sini aku lupa untuk videoin. Jadi ini sekeliling, depan, belakang, semuanya di bagian bawahnya dikasih perekat, dijahitkan langsung. Jadi biar dia nggak lari-lari saat nggak terangkat-terangkat gitu. Oke, ini dia hasilnya. Sudah rapi lagi sofa kita. Nah, ini sedikit untuk bagian yang di bawahnya. Jadi ini sisa yang aku bongkar sebelumnya itu, bagian bawahnya itu masih berantakan banget seperti ini. Jadi sebelumnya itu kain pelapisnya itu warna hitam. Sekarang aku mau ganti dengan kain pelapis yang warna putih aja, karena memang kain warna hitam kok nggak ada. Terus aku staples dengan staples yang besar itu, jadi dia biar lebih rapi lagi. Jadi yang hitam-hitam itu nggak keluar-keluar lagi. Nah, ini staplesnya yang aku pakai. Ini manual dan nggak perlu pakai tenaga angin itu yang kayak orang bengkel pakai gitu loh. Gitu. Oke, ini dia sudah selesai, sofa kita sudah baru lagi.